Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu ya, sehat ya. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali. Ya, kegiatan saya pada hari ini ya seperti biasanya pada hari libur Sabtu itu libur kerja, sehingga saya mengunjungi ya kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan yang ada di tengah sawah ya, di ladang sawah petani di ladang sawah ini untuk melihat perkembangan pertumbuhan-pertumbuhan yang ada di persawahan itu. Ada beberapa hal yang perlu sebagai seorang yang menggeluti di bidang pertanian itu memang harus ada yang banyak diketahui ya. Salah satunya itu harus memahami tentang berbagai macam jenis fase-fase pertumbuhan dalam pertanian. Kita tahu ada namanya fase vegetatif, fase generatif ya, atau pengisian bulir, male, istilah-istilah itu ya. Tumbuhnya anak-anak itu harus kita pahami ya, supaya kita bisa melakukan evaluasi tentang fase perkembangan itu dan melakukan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan manakala di setiap fase itu terjadi gangguan-gangguan, karena setiap fase itu ada hamanya, ada penyakitnya, dan kita harus hafal dan memahami itu supaya kita bisa mencegah dini tanaman padi kita itu tidak terserang penyakit ya. Itu harapan petani. Ada apa lagi yang perlu diketahui ya, itu tentang jenis ya, jenis padinya mana yang harus ditanam ya, jenis padi apa yang sekarang menjadi ya favorit, itu harus juga diketahui oleh setiap para petani, supaya tadi itu kita benih panen yang bagus itu kan dimulai dari bibit yang bagus juga. Oleh karena itu, untuk memahami itu kita perlu banyak referensi ya, banyak membaca. Tidak hanya pengetahuan yang sifatnya tekstual saja, tapi kita juga perlu melihat-lihat, perlu berdasarkan pengalaman, perlu diskusi dengan teman-teman yang ada di lapangan sesama petani. Dengan demikian pengetahuan kita itu tidak hanya tekstual, tidak hanya membaca saja, tapi juga hal-hal yang ada di lapangan ya. Kalau keduanya itu tidak kita lakukan, tidak lengkap ya. Kalau kita hanya membaca saja tapi kita tidak pernah praktek, tidak pernah berkomunikasi, itu kita menjadi orang yang hanya bersifat akademik saja. Tapi kalau kita juga membarengi dengan pengalaman empiris di lapangan, maka akan ada hal-hal ya, mungkin saja ketika kita mengcrosskan ya, menggabungkan antara pengetahuan yang kita terima dengan yang ada di lapangan, mungkin bukan saya mengatakan tidak sama, mungkin di sana terjadi ada hal-hal yang baru, dan ini hal-hal yang baru, dan ini bisa menjadi khasanah keilmuan kita ya. Karena saya juga sering mengalami seperti itu. Apa yang saya baca dengan apa yang ketika saya praktekkan di lapangan itu, saya mengatakan bukan tidak sama, enggak. Di situ ada hal-hal yang baru. Lah, kebaruan dalam pertanian adalah penting sekali. Oleh karena itu, sebagai petani kita harus bersikap terbuka dengan hal-hal yang baru. Tidak hanya kekeh terhadap hal-hal yang mungkin yang sudah lama, yang itu saya tidak mengatakan yang lama itu jelek, tidak. Mungkin itu perlu adaptasi dengan teknologi-teknologi yang baru. Saya kira itu ya teman-teman ya. Yuk kita nyemplung di area untuk mengetahui apa yang perlu diintervensi. Terima kasih. Yuk.